UMKM bentuk program ekonomi populer Indonesia, e-commerce asing yang tidak memenuhi syarat dilarang masuk ke Indonesia. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan sektor ekonomi yang terdiri dari usaha-usaha kecil dengan modal dan pendapatan terbatas. Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian karena 1. Penyerap tenaga kerja. UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, membantu mengurangi pengangguran. 2. Pemerataan ekonomi. UMKM tersebar di berbagai daerah, sehingga berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. 3. Kontribusi pada PDB. UMKM menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) nasional. 4. Inovasi lokal dan kreativitas. Banyak UMKM yang memanfaatkan sumber daya lokal dan menghasilkan produk kreatif yang mencerminkan budaya daerah. Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai program dukungan untuk UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan kemudahan dalam hal perizinan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Pemerintah Indonesia semakin memperketat aturan bagi platform e-commerce asing seperti Temu dan Shein yang menggunakan model direct to consumer. Model ini memungkinkan produk dikirim langsung dari pabrik di luar negeri ke konsumen tanpa melibatkan distributor lokal, sehingga dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta tenaga kerja lokal. Langkah ini didukung oleh kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan yang menolak izin operasi untuk e-commerce asing yang tidak menyerap tenaga kerja lokal atau mematuhi persyaratan lainnya, termasuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Menurut pemerintah, perlindungan UMKM domestik sangat penting karena sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menghadapi tantangan besar dari persaingan dengan harga produk impor yang murah. Indonesia baru-baru ini menerapkan aturan ketat untuk perusahaan e-commerce asing guna melindungi bisnis lokal. Di bawah regulasi baru ini, platform media sosial dilarang melakukan transaksi e-commerce secara langsung, yang berdampak terutama pada platform seperti TikTok Shop. Kebijakan ini bertujuan mendukung bisnis lokal yang menghadapi persaingan ketat dari barang impor berbiaya rendah, terutama dari Tiongkok. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam menciptakan lapangan kerja dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal mungkin menghadapi pembatasan operasi di Indonesia. Regulasi baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan ekosistem e-commerce yang adil dan sehat, mendorong penciptaan lapangan kerja lokal, dan menghindari praktik harga predator. Selain itu, kini ada aturan harga minimum untuk barang impor tertentu di platform e-commerce, yang bertujuan mengurangi persaingan dari produk luar negeri yang lebih murah. Langkah-langkah ini mencerminkan prioritas pemerintah pada tenaga kerja dan bisnis lokal. Oleh karena itu, agenda nasional utama pemerintah adalah persoalan ekonomi dan ketenaga kerja. Berikut adalah beberapa e-commerce lokal yang populer di Indonesia. 1. Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai macam produk dan merupakan bagian dari grup GoTo. 2. Bukalapak, platform ini merupakan salah satu pionir e-commerce di Indonesia, terkenal dengan dukungannya terhadap UKM dan toko kecil melalui sistem warung. 3. Blibli, platform ini berfokus pada pengalaman belanja yang terpercaya, dengan berbagai kategori produk dari elektronik hingga kebutuhan rumah tangga. 4. JD.id, merupakan hasil kerjasama antara perusahaan Indonesia dan JD.com dari China. JD.id terkenal dengan jaminan keaslian produk yang dijual. 5.
Bhinneka mulanya fokus pada elektronik dan komputer, namun kini Bhinneka juga menyediakan berbagai kategori produk lainnya. 6. Orami, e-commerce khusus untuk produk ibu dan anak. Mulai dari kebutuhan bayi, mainan, hingga produk perawatan ibu. 7. Sociola, platform ini berfokus pada produk kecantikan dan perawatan, menjual berbagai merek kosmetik lokal dan internasional. 8. Ralali, e-commerce ini berfokus pada kebutuhan bisnis B2B, menyediakan alat dan barang untuk bisnis skala kecil hingga besar. 9. Zilingo, fokus pada produk fashion. Zilingo awalnya berasal dari Singapura, namun memiliki operasi lokal dan mendukung banyak merek fashion Indonesia. 10. Gojek, Gomart dan GoShop, meski utamanya adalah platform transportasi. Gojek juga menawarkan layanan belanja dan e-commerce melalui Gomart dan GoShop. Platform-platform ini terus berkembang dan bersaing di pasar yang dinamis, dengan menawarkan berbagai promosi, layanan, dan pengalaman belanja yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.